Oke, salam Bapak Ibu semuanya bisa lambaikan tangan. Ya, selamat malam, salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita berjumpa lagi di dalam kelas Bible Study. Yang mana malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang 3 rahasia spiritual Yesus Kristus dan yang akan dipandu atau dipimpin oleh Pastor David Chang. Kita boleh belajar sama-sama. Yuk kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kiranya kasih anugerah-Mu yang begitu besar terus melimpah bagi kami hingga pada hari ini, sehingga kasih anugerah-Mu Tuhan yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami Tuhan sungguh nyata, dan kami terus melihat dan merasakan betapa Engkau ajaib di depan kami. Engkau besar, Engkau nyata, setiap penyertaan-Mu hingga malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya malam hari ini kuasa-Mu yang tak terbatas oleh ruang dan waktu terus mengurapi setiap kami semuanya, baik kami yang ada di Cisarua, yang ada di Jakarta, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami malam hari ini. Kami juga berdoa teman-teman kami yang belum sempat bergabung, kiranya kasih dan anugerah-Mu pun melimpah kepada mereka semuanya dalam setiap aktivitas, apapun saat ini yang sedang mereka kerjakan, melakukan, Tuhan menyertai mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, adalah pimpin dalam Bible Study dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga kami memperoleh hikmat daripada Roh Kudus, sehingga kami semakin hari semakin cinta akan Yesus, kami semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau sama-sama memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Katakan besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita ulang dari awal. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud
sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita angkatan kita katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Layaklah kau Tuhan kami sembah, sebab besar dan ajaib karyamu di dalamku. Layaklah kau Tuhan kami tinggikan, sebab ajaib segala karyamu di dalamku. Layaklah kau Tuhan dipuji setiap bangsa, biarlah setiap lutut bertelut menyembah, sebab ajaib segala jalanmu, ajaib karyamu di dalamku. Bersyukur kepadamu, ku menyembahmu, ku memujimu, ku tinggikan, ku muliakan. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang berkuasa, ajaib dan besar. Terpujilah, haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, bagimu syukur kami naikkan, bagimu hormat pujian, hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih, glory. Sembah dan puji muliakanmu, sembah dan puji muliakanmu, sembah dan puji muliakanmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji muliakanmu, sembah dan puji
nuita kami. Sembah dan puji nuita kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji nuita kamu. Sembah dan puji nuita kamu. Sembah dan puji nuita kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuita kamu. Sembah dan puji nuita kamu. Sembah dan puji nuita kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Yesuslah yang berkuasa, tak terbatas kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Sebab itu ku menyembah, ku memuji. Dialah jadi dupa yang harum, pujian kami naikkan di dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih ya Tuhan, Engkau yang kami sembah. Terima kasih Yesus. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Yesus, haleluya, sekali katakan kau ku sembah, kau ku
Kau disembah, oh Yesus. Kau disembah, oh Yesus. Kau disembah, oh Yesus. Kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Yaralaba, 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 yaralaba. Yaralaba, yaralaba, yaralaba. Engkau Tuhan malam hari ini, setiap hati menyembah, setiap lidah mengaku Engkaulah Tuhan dan Raja. Haleluya. Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Engkau adalah Raja segala Raja, Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan Yesus, satu hal yang kami minta bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam firman-Mu. Hari ini hamba akan memberitakan tentang 3 filsafat hidup kekristenan. Tuhan Yesus mohon singkapkan di dalam hati jemaat-Mu, agar jemaat-Mu dapat memegang teguh 3 rahasia ini untuk hidup di dalam pelayanan kepadamu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari percobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita hari ini akan belajar 3 rahasia spiritual. Ya, maksudnya itu adalah 3 pedoman kita, 3 filsafat kita sebagai orang Kristen dan sebagai basis pelayanan kita. Jadi ini penting, ya. Oke. Saudara, rahasia didefinisikan sebagai sesuatu yang Anda ceritakan kepada satu orang pada satu waktu. Dari waktu ke waktu, Yesus membagikan rahasia khusus kepada murid-muridnya, dan 3 diantaranya diberikan di sini. Jadi pada waktu yang tepat, Yesus akan memberitakan rahasia khusus kepada murid-muridnya, dan diantaranya diberikan di sini. Anggaplah hari ini Tuhan Yesus memberikan Anda 3 rahasia khusus yang sudah siap Anda lakukan sebagai dasar dari kehidupan Kristen Anda, sebagai dasar dari pelayanan Anda. Nah, saudara, orang-orang percaya saat ini perlu memahami dan menerapkan rahasia-rahasia rohani ini jika kehidupan mereka ingin menjadi apa yang Tuhan Yesus inginkan. Saudara, 3 rahasia ini penting sekali. Pertama, saudara, penderitaan. Penderitaan akibat percaya sama Tuhan Yesus itu pasti menuju kemuliaan. Markus 8 ayat 27 sampai Markus 9 ayat 13. Saudara, kedua, kekuatan kita dalam menghadapi situasi di dalam kehidupan Kristen kita, kekuatan kita dalam melaksanakan pelayanan kita, saudara, berasal dari iman, saudara. Oke, ketiga, saudara, pelayanan menuju kepada kehormatan, bukan jabatan menuju kehormatan. Tetapi apa yang kita lakukan menuju kehormatan, bukan kita punya jabatan apa menuju kehormatan. Jadi inilah 3 rahasia spiritual yang kita akan dalami hari ini, saudara. Pertama, mari kita baca firman Tuhan bagian pertama, yaitu penderitaan menuju kemuliaan. Oke, nah saudara, hal ini dilakukan Yesus di Kaisarea Filipi, jadi daerah utara dari Galilea, bagian utara di sini, saudara. Ya, oke. Nah, di sini adalah di mana Tuhan Yesus menanyakan Petrus, siapakah aku ini? Dan di sini juga Tuhan Yesus
mengatakan kepada Petrus, engkaulah batu karang, di mana di atas batu ini aku akan meletakkan gerejaku. Oke, nah saudara, setelah itu saudara, di dekat Kaisar Filipi, ya, ada orang yang habis itu Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Ada dua hal yang orang-orang simbolkan, bahwa salah satunya itu di Gunung Hermon, satunya lagi di Gunung Tabor. Ya, dua-duanya itu masih menjadi dispute hari ini. Tetapi kita boleh letaknya di mana itu tidak penting. Nah, saya mengasumsikan bahwa karena setelah Tuhan Yesus dari Nazaret pergi ke Kaisar Filipi, maka saya pikir bahwa transfigurasi Tuhan Yesus ada di Gunung Hermon. Ya, karena Gunung Hermon juga lebih tinggi daripada Gunung Tabor. Oke, nah di sini ada transfigurasi Tuhan Yesus. Kita mulai pembacaan firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi, tempat yang tadi saudara ya. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata pada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Oke, saudara, setelah dari Kaisarea Filipi, 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka supaya
Mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sampai mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan apa yang tertulis, ada yang tertulis tentang dia. Demikian firman Tuhan. Saudara, Yesus telah mempersiapkan murid-muridnya untuk pertemuan pribadi ini, di mana dia bermaksud untuk mengungkapkan kebenaran, mengungkapkan kepada mereka apa yang akan terjadi pada dirinya di Yerusalem. Dia telah memberikan petunjuk selama ini, tetapi sekarang dia akan menjelaskan masalahnya kepada mereka dengan lebih lengkap. Untuk lokasinya, Yesus memilih Kaisarea Filipi, sebuah kota sekitar 25 mil sebelah utara Bethsaida, yang terletak di kaki Gunung Hermon yang indah. Kota ini dinamai Agustus Kaisar dan Herodes Philip, dan di dalamnya terdapat kuil marmer yang didedikasikan untuk Agustus. Itu adalah tempat yang didedikasikan untuk kemuliaan Roma, dan kemuliaan itu kini hilang. Namun kemuliaan Yesus Kristus tetap ada dan akan berlangsung selama-lamanya. Pertama-tama Tuhan Yesus melakukan sebuah pengakuan. Dia ingin murid-muridnya mengakui, saudara. Jadi pertama pengakuan. Jika Anda bertanya kepada teman Anda, apa pendapat orang lain terhadap saya? Mereka akan menganggapnya sebagai bukti kebanggaan. Ya, apa perbedaan sebenarnya yang dipikirkan atau dikatakan orang tentang kita? Kita anggapnya sebagai validasi. Orang-orang pikir saya itu sebenarnya siapa sih? Ya kan, nah itu mungkin kita anggap sebagai kesombongan, sebagai validasi. Ya, tetapi kita tidak begitu penting, saudara. Namun, apa yang diyakini dan dikatakan orang tentang Yesus Kristus itu penting banget. Apa yang mereka akui, siapa itu Yesus Kristus, itu penting banget. Karena dia adalah putra Allah dan satu-satunya juru selamat orang berdosa. Saudara, pengakuan Anda mengenai Yesus Kristus adalah masalah hidup atau mati. Yohanes 8 ayat 21, 24, 1 Yohanes 2 ayat 22-27, dan 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Penduduk Kaisarea Filipi akan berkata, Kaisar adalah Tuhan. Pengakuan tersebut mungkin mengidentifikasi mereka sebagai warga negara Romawi yang sejati, yang setia. Namun tidak pernah bisa menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka dan neraka kekal. Saudara, satu-satunya pengakuan yang menyelamatkan kita adalah Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 1-3. Bila saudara itu datang dari hati yang benar-benar percaya kepadanya. Sungguh luar biasa banyaknya perbedaan pendapat yang dimiliki orang-orang tentang Yesus. Meskipun situasi yang sama mungkin terjadi saat ini. Adanya anggapan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis sangatlah membingungkan karena Yohanes dan Yesus terlihat bersama di depan umum. Mereka sangat berbeda dalam kepribadian dan pelayanan, jadi rasanya aneh kalau orang-orang bingung membedakan mereka. Yohanes Pembaptis datang dalam roh dan kuasa Elia, dalam pelayanan penghakiman, sedangkan Yesus datang dalam roh kelemah lembutan dan pelayanan. Yohanes tidak melakukan mujizat, namun Yesus adalah pembuat mujizat. Yohanes berpakaian seperti Nabi Elia. Bagaimana orang bisa mengacaukan keduanya? Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu nabi. Mungkin Yeremia. Yeremia adalah nabi yang menangis, ya, weeping prophet. Dan Yesus adalah manusia yang berduka cita. Jadi mungkin ada persamaan yang pasti. Yeremia memanggil orang-orang untuk melakukan pertobatan sejati dari hati. Demikian pula Yesus. Keduanya disalahpahami, ditolak oleh bangsanya sendiri. Keduanya mengutuk para pemimpin agama palsu dan ibadah munafik di bait suci. Dan keduanya dianiaya oleh penguasa.
Dalam perkataan dan perbuatannya, Yesus memberikan semua bukti kepada manusia bahwa Dia adalah Anak Allah, Sang Mesias. Itu tidak dapat berdalih, saudara. Namun mereka tidak dapat memahami pesan tersebut. Bukannya tekun mencari kebenaran, masyarakat justru mendengarkan opini populer dan mengikutinya seperti yang dilakukan banyak gereja saat ini, saudara. Bukannya kita belajar Alkitab untuk mencari kebenaran, tetapi kita mendengarkan banyaknya opini populer yang menyukakan telinga kita, saudara. Mereka mempunyai pendapat, bukan keyakinan, dan inilah yang menyesatkan mereka. Albert Hubbard mendefinisikan opini publik sebagai penilaian dari banyak orang yang tidak mampu dan berlawanan dengan penilaian dari segelintir orang yang cerdas. Pengakuan Petrus sangat berani dan tanpa kompromi sebagaimana harusnya pengakuan kita. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Kristus berarti yang diurapi, Mesias berarti yang dijanjikan. Ya, para nabi, imam, dan raja semuanya diurapi ketika dilantik dalam jabatan mereka. Dan Tuhan kita memegang ketiga jabatan tersebut. Mengapa Yesus memperingatkan mereka untuk tetap diam tentang Dia? Ya, ini adalah yang ditanyakan Tante Cieni ya minggu lalu ya. Saya masukkan di sini. Mengapa Yesus memperingatkan mereka untuk tetap diam tentang Dia? Salah satu alasannya adalah para murid sendiri masih banyak harus belajar tentang Dia dan apa artinya sebenarnya mengikuti Dia. Nah, para pemimpin agama di negara tersebut telah mengambil keputusan tentang Dia, ya, dan menyatakan Dia sebagai Mesias sekarang, menyatakan Dia adalah Tuhan sekarang, akan menggagalkan rencana Tuhan karena Dia akan dibunuh karena iri hati, ya. Masyarakat umum ingin melihat mujizatnya, namun mereka tidak mempunyai keinginan untuk tunduk pada pesannya. Mengumumkan Dia sebagai Mesias mungkin akan mengakibatkan pemberontakan politik yang hanya akan merugikan. Kedua, saudara, kita akan melihat bagaimana murid-muridnya bingung. Oke? Sekarang setelah mereka mengakui iman mereka kepada Kristus, para murid telah siap untuk rahasia yang Yesus ingin bagikan kepada mereka. Bahwa Dia akan pergi bersama mereka ke Yerusalem, di mana Dia akan mati pada suatu hari nanti. Mulai saat ini, Markus akan fokus pada perjalanan mereka ke Yerusalem dan penekanannya adalah pada kematian dan kebangkitan Yesus yang akan semakin dekat, saudara. Ya, saudara, pengumuman ini akan mengejutkan para murid. Jika Dia memang Kristus dari Tuhan, seperti yang mereka akui, lalu mengapa Dia ditolak oleh para pemimpin agama? Mengapa para pemimpin ini ingin menyalibkan Dia? Bukankah kitab suci Perjanjian Lama menjanjikan Mesias akan mengalahkan semua musuh mereka dan mendirikan kerajaan yang mulia bagi Israel? Ini bikin murid-muridnya bingung, saudara. Ada sesuatu yang salah di suatu tempat dan para murid menjadi bingung. Sesuai dengan karakternya, Petruslah yang mengungkapkan kekhawatiran mereka. 1 menit Petrus dituntun Tuhan untuk mengakui imannya kepada Yesus Kristus, dan menit berikutnya dia berpikir seperti orang tidak percaya dan mengungkapkan pikiran setan. Saudara, ini adalah peringatan bagi kita bahwa ketika kita berdebat dengan firman Tuhan, saudara, kita membuka bagi kebohongan setan. Petrus mulai tarik Yesus ke samping, mulai menegur gurunya, dan Markus menggunakan kata yang sama untuk menggambarkan teguran Tuhan kita terhadap setan. Protes Petrus lahir dari ketidaktahuannya akan kehendak Tuhan dan kecintanya yang mendalam kepada Tuhannya. Pada 1 menit, Petrus menjadi batu karang, pada menit berikutnya ia menjadi batu sandungan. Sir G. Campbell Morgan berkata, orang yang mengasihi Yesus, ya, orang yang ngomong bahwa saya mencintai Yesus, tapi menghindari metode Tuhan, tetapi tidak belajar firman Tuhan, adalah batu sandungan baginya. Petrus belum memahami hubungan antara penderitaan dan kemuliaan, dan pada akhirnya akan mempelajari pelajaran ini dan bahkan menekannya pada surat yang pertama.
Namun perlu diperhatikan bahwa ketika Yesus menegur Petrus, dia juga memandang murid-muridnya. Karena mereka, murid-muridnya setuju dengan penilaian Petrus terhadap situasi tersebut. Karena mendalami penafsiran tradisional Yahudi dari kacamata Yahudi, mereka tidak mampu memahami bagaimana Mesias mereka bisa menderita dan mati. Memang benar bahwa beberapa nabi telah menulis tentang penderitaan Mesias, namun lebih banyak lagi yang telah menulis tentang kemuliaan Mesias. Beberapa rabi bahkan mengajarkan bahwa ada dua Mesias, yang satu akan menderita, yang satu lagi akan memerintah. Tidak heran para muridnya bingung. Saudara, namun masalahnya lebih dari sekedar teologis, itu sangat praktis. Yesus telah memanggil orang-orang ini untuk mengikuti dia dan mereka tahu bahwa apapun yang terjadi pada dia akan terjadi pada mereka. Jika ada salib di masa depannya, pasti juga ada salib di masa depan mereka. Itu akan menjadi alasan yang cukup untuk tidak setuju dengan dia. Walaupun sebenarnya mereka mengabdi kepadanya, para murid masih tidak mengetahui hubungan antara salib dan mahkota, penderitaan dan kemuliaan. Mereka mengikuti filosofi setan, filsafat setan adalah orang bisa mulia tanpa penderitaan. Bukan filosofi Tuhan bahwa penderitaan akan diubah menjadi kemuliaan. Saudara, filosofi mana Anda terima dan akan menentukan cara Anda hidup dan cara Anda melayani Tuhan, saudara. Ya, saudara, jadi semoga Tuhan membukakan kepada kita satu filsafat hidup orang Kristen dan filsafat bagaimana kita melayani, bahwa tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Oke, Markus 8 ayat 34 menunjukkan bahwa meskipun Yesus dan murid-muridnya bertemu secara pribadi, orang banyak itu tidak jauh dari mereka. Yesus memanggil orang-orang dan mengajari mereka apa yang diajarkan ke murid-muridnya. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi murid yang sejati. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi murid yang sejati. Dia tahu bahwa orang-orang banyak mengikuti dia karena mujizat, karena roti, karena kesembuhan, dan sebagian orang tidak bersedia membayar harga untuk menjadi murid sejati. Akhirnya Tuhan Yesus menetapkan 3 syarat untuk menjadi murid sejati. Yang pertama, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Yesus 100% atau tidak sama sekali. Nggak ada separuh Yesus, separuh dunia. Nggak bisa, saudara. Yesus 100% atau tidak sama sekali. Ya. Kedua, kita harus mengidentifikasi diri kita dengan dia di dalam penderitaan dan kematian. Dan yang ketiga, kita harus mengikuti dia dengan patuh kemanapun dia memimpin. Saudara, jika kita hidup untuk diri kita sendiri, demi keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, untuk jabatan, untuk uang, untuk apa, kita akan kehilangan diri kita sendiri. Namun, jika kita kehilangan diri sendiri, kita tidak ada apa lagi, kita habis untuk diri sendiri demi dia dan Injil, kita akan menemukan diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita akan dimuliakan. Nah, menyangkal diri tidak sama dengan menghukum diri sendiri, saudara. Kita mempraktekkan penyangkalan diri ketika demi tujuan baik, misalnya ya. Kita kadang-kadang melepaskan sesuatu atau aktivitas. Namun ketika kita menyangkal diri, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Kristus dan bertekad untuk kehendaknya, pengabdian sekali untuk selamanya diikuti dengan mati terhadap diri sendiri. Istilah apa? Kita tidak hidup dengan keinginan kita lagi, saudara. Kita mati, kita tidak butuh yang namanya keangkuhan hidup. Kita tidak butuh tentang jabatan. Kita tidak butuh lagi terhadap apapun. Yang kita inginkan adalah untuk mengikuti Yesus. Setiap hari kita memikul salib dan mengikuti dia. Dari sudut pandang manusia, waduh, orang itu bego ya. Ada duit, nggak mau. Ada kemuliaan, dia malah hindar. Itu orang aneh itu. Dari sudut pandang manusia, gitu saudara. Kita kehilangan diri kita sendiri. Namun dari sudut pandang ilahi, kita menemukan diri sendiri. Ketika kita hidup untuk Kristus, kita akan menjadi semakin serupa dengan dia. Dan hal ini akan memunculkan individualitas kita yang unik.
yang menurut orang dunia ini aneh, saudara. Orang kok ada bisa kayak begini gitu loh ya. Namun perhatikan motivasi untuk menjadi murid sejati, bahwa segala yang kita lakukan, keanehan kita, keunikan kita, bukan untuk demi siapapun, tetapi demi Yesus dan demi Injil. Saudara, kehilangan diri sendiri bukanlah tindakan putus asa, itu adalah tindakan pengabdian. Namun kita tidak boleh berhenti di situ. Pengabdian pribadi harus mengarah pada tugas praktis, yaitu membagikan Injil kepada dunia yang terhilang. Kata demi aku bisa mengarah pada isolasionisme agama yang egois. Namun hal ini harus diimbangi dengan kata demi Injil. Karena kita hidup untuk Yesus dan kita hidup untuk orang lain, saudara. Nah, saudara, pemuritan adalah soal untung rugi. Sebuah pernyataan, apakah kita akan menyia-nyiakan hidup kita atau menginvestasikan hidup kita. Perhatikan peringatan keras yang Yesus berikan kepada kita di sini. Sekali kita menghabiskan hidup kita, kita tidak dapat membelinya kembali. Ingatlah, dia sedang mengajar murid-muridnya, orang-orang yang telah mengakui dia sebagai anak Allah. Dia tidak memberitahu mereka bagaimana caranya diselamatkan atau pergi ke surga, namun bagaimana dia menyelamatkan hidup mereka dan memanfaatkan peluang mereka sebaik-baiknya di bumi. Kehilangan jiwa sama dengan menyia-nyiakan hidup Anda. Kehilangan kesempatan besar yang Tuhan berikan untuk menjadikan hidup Anda berarti. Engkau mungkin mendapatkan seluruh dunia. Engkau mungkin bisnis, mungkin uang kamu triliunan dan sukses di mana-mana dan dipuja oleh segala orang. Namun tidak menunjukkan apapun dalam hidupmu ketika kamu akan berdiri di hadapan Tuhan kelak. Jika hal itu terjadi, meskipun Anda mungkin memiliki seluruh dunia, itu bukanlah harga yang cukup untuk diberikan kepada Tuhan guna membeli kesempatan hidup lagi. Apakah ada pahala bagi orang menjadi murid sejati? Ya, memang ada. Dia akan menjadi serupa dengan Yesus Kristus dan suatu hari nanti akan mengambil bagian dalam kemuliaannya, saudara. Nah, setan akan menjanjimu kemuliaan, namun pada akhirnya kamu akan menerima penderitaan. Tuhan menjadikan penderitaan kepadamu, namun pada akhirnya penderitaan itu akan diubah menjadi kemuliaan. Jika kita mengakui Yesus Kristus dan hidup baginya, suatu hari dia akan mengakui kita dan berbagi kemuliaan dengan kita. Oke, setelah itu Tuhan Yesus memberikan suatu konfirmasi dengan apa? Transfigurasi, bahwa dia memang adalah Tuhan, saudara ya. Karena pertama kan Yesus minta pengakuan dari murid-muridnya, tetapi murid-muridnya kebingungan karena Tuhan Yesus menyatakan bahwa Mesias harus mati dan sekarang Tuhan memberikan konfirmasi. Oke, saudara, dibutuhkan iman untuk menerima dan mempraktekkan pelajaran tentang pemuritan ini. Sehingga 6 hari kemudian, Tuhan memberikan bukti yang menakjubkan bahwa Allah memang mengubah penderitaan menjadi kemuliaan. Jadi saudara, sekitar 8 hari dalam Lukas sudah termasuk hari pelajaran dan hari kemuliaan. Ya, dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke puncak sebuah gunung. Dan dalam pemikiran saya mungkin itu adalah Gunung Hermon, karena Gunung Hermon adalah gunung yang tertinggi melebihi Gunung Tabor. Nah, di sana dia menyatakan kemuliaannya. Peristiwa ini merupakan penegasan, saudara, suatu konfirmasi, suatu katakan ini benar-benar nyata kepada murid-muridnya atas pernyataannya yang dicatat di dalam Markus 8 ayat 38, serta demonstrasi kemuliaan kerajaan masa depan. Pesannya jelas. Pertama penderitaan, kemudian kemuliaan. Musa mewakili hukum, Elia mewakili nabi. Kedua digenapi di dalam Yesus Kristus. Musa telah meninggal dan tubuhnya dikuburkan, namun Elia terangkat ke surga. Ketika Yesus datang kembali, dia akan membangkitkan tubuh orang-orang kudus yang telah meninggal dan akan mengangkat orang-orang kudus yang masih hidup. Suatu hari nanti, Yesus akan mendirikan kerajaannya yang mulia dan menggenapi banyak janji yang diberikan melalui para nabi. Penderitaan dan kematian Yesus Kristus tidak menghalangi Tuhan untuk mendirikan kerajaannya. Sebaliknya, dengan memecahkan masalah dosa di dunia, Allah
dan salib akan membantu mewujudkan kerajaan itu. Kata transfigurasi membentuk suatu perubahan dari luar yang datang dari dalam. Ini kebalikan dari maskuret yang merupakan perubahan lahiriah yang tidak datang dari dalam, yaitu kemunafikan, saudara. Ya, jadi Yesus membiarkan kemuliaannya memancar ke seluruh keberadaannya dan puncak gunung itu menjadi tempat maha kudus. Saat Anda merenungkan peristiwa ini, ingatlah bahwa Dia telah berbagi kemuliaan dengan kita dan menjanjikan kita sebuah rumah yang mulia selamanya. Menurut Roma 12 ayat 1-2, 2 Korintus 3:18, orang percaya saat ini dapat mengalami kemuliaan transfigurasi yang sama. Ketiga murid itu tertidur ketika Yesus sedang berdoa. Sebuah kegagalan yang mereka ulangi lagi di Taman Getsemani. Mereka hampir rindu melihat Musa, Elia, dan Yesus dalam kemuliaannya. Saran Petrus kembali mencerminkan pemikiran manusia, bukan hikmat ilahi. Betapa indahnya tinggal di puncak gunung dan menikmati kemuliaannya. Namun pemuritan berarti menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Dan Anda tidak dapat melakukan hal itu dengan egois, dengan tetap berada di gunung kemuliaannya. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi di lembah yang di bawah ini. Ya, di bawah gunung itu banyak sesuatu yang harus kita layani. Jika kita ingin berbagi kemuliaan Kristus di puncak gunung, kita harus bersedia mengikuti Dia melewati penderitaan di lembah di bawah. Sang Bapa menyela pembicaraan Petrus dan memusatkan perhatian mereka bukan pada penglihatan itu, melainkan pada firman Allah yang dikatakan, inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Ya, jadi kita punya pemusat bukan pada penglihatan, tetapi pada firman Allah. Ingatan akan penglihatan akan memudar, tetapi firman Tuhan tidak berubah sampai selama-lamanya. Penglihatan yang mulia itu bukanlah tujuan akhir, itu adalah cara Allah untuk mengkonfirmasi firman Tuhan. Pemuritan tidak dibangun berdasarkan visi yang spektakuler, namun berdasarkan firman Tuhan yang diilhami yang tidak berubah. Kita juga tidak menempatkan Musa, Elia, dan Yesus pada level yang sama, seperti yang diisyaratkan Petrus. Itu hanyalah Yesus, yaitu firman Tuhan, kehendaknya, kerajaannya, dan kemuliaannya. Saudara, ketiga murid itu tidak diizinkan menceritakan kepada 9 orang lainnya apa yang mereka lihat di gunung. Tidak diragukan lagi. Penjelasan mereka setelah kebangkitannya membawa dorongan besar bagi orang-orang beriman yang akan mengalami penderitaan dan kematian demi Dia. Saudara, Yesus memberikan mereka koreksi. Para murid sekarang memahami rencana Tuhan dengan lebih baik. Namun mereka masih bingung tentang kedatangan Elia untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Mereka mengetahui nubuatan dalam Maleakhi 3 ayat 1 dan Maleakhi 4 ayat 5-6 dan bahwa guru mereka mengharapkan nubuatan ini digenapi sebelum Mesias muncul. Apakah Elia sudah datang dan mereka merindukannya, ataukah dia belum datang? Mungkin kemunculan Elia di gunung merupakan penggenapan nubuat tersebut. Saudara, mari kita baca Maleakhi 3 ayat 1 dan Maleakhi 4 ayat 5-6. Lihat, aku akan menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Maleakhi 4 ayat 5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang dan memukul bumi sehingga musnah, saudara. Nah, siapa itu Elia? Nah, Yesus memperjelas 2 fakta. Pertama, bagi mereka yang percaya kepada Yesus, Elia ini adalah Yohanes Pembaptis. Ya, saudara. Jadi Elia sudah datang, yaitu apa? Yohanes Pembaptis, saudara. Karena Yohanes Pembaptis memang telah mempersiapkan jalan kepada Yesus. Yohanes telah menyangkal bahwa dirinya adalah Elia yang bangkit dari kematian, namun ia melayani dalam roh dan kuasa Elia. Kedua, akan terjadi kedatangan Elia di masa depan seperti yang diramalkan Maleakhi sebelum masa kesusahan besar.
Beberapa pelajar teolog menghubungkan ini dengan Wahyu 11 ayat 2-12. Bangsa ini tidak menerima pelayanan Yohanes. Seandainya mereka menerima Yohanes, dia akan berperan sebagai Elia yang diutus Tuhan, dan mereka juga akan menerima Yesus. Sebaliknya, mereka menolak baik Yohanes Pembaptis dan menolak Yesus dan membiarkan mereka dibunuh, saudara. Oke, itu adalah bagian pertama. Ya, penderitaan menuju kemuliaan. Bagian kedua adalah kekuatan berasal dari iman. Jadi kita bisa kuat di dunia ini itu berdasarkan dari iman kita, saudara. Oke, kita baca firman Tuhan Markus 9 ayat 14 sampai 29. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali kepada murid-muridnya, ya mereka turun dari Gunung Hermon, kembali kepada murid-muridnya yang tunggu di kaki gunung, mereka melihat banyak orang mengurumuni murid-murid tersebut. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh ini menyerang dia, roh ini membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu yang 9 itu, saudara, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami hal ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi," saudara. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, lalu bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Oke, saudara. Oke, Yesus mengusir orang-orang tuli, dan kenapa 9 muridnya tidak bisa mengusirnya, dan Tuhan Yesus berkata bahwa jenis ini hanya bisa diusir dengan berdoa. Dengan kata lain apa? Murid-muridnya ke-9-nya tidak berdoa, saudara. Oke? Nah, karena itu mereka tidak dapat memukul imamnya karena kekuatan berasal dari iman. Saudara, kehidupan Kristen ada seperti negeri yang berbukit dan berlembah. Ya, dalam suatu hari muridnya dapat berpindah dari kemuliaan surga ke serangan neraka. Suatu hari muridnya dapat mulia karena Tuhan mereka memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Tapi pada hari berikutnya mereka harus diserang badai. Ya, seperti itu. Ketika Tuhan kita dan ketiga sahabatnya kembali menemui 9 murid lainnya, mereka menemukan mereka terlibat dalam 2 masalah. Pertama,
mereka tidak mampu melepaskan seorang anak laki-laki dari kendali setan. Dan para ahli Taurat berdebat dengan mereka dan mungkin mengejek mereka karena kegagalan mereka. Seperti biasa, Yesuslah yang turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Anak laki-laki itu tuli dan bisu, dan setan berusaha sekuat tenaga untuk membinasakan dia. Bayangkan bagaimana jadinya jika sang ayah berusaha merawat dan melindungi anak laki-lakinya. Wah, udah stres berat, saudara. Yesus telah memberikan wewenang kepada murid-muridnya untuk mengusir setan. Namun pelayanan mereka kepada anak laki-laki tersebut tidak efektif. Tidak heran Tuhan Yesus berduka cita atas mereka. Betapa sering dia harus bersedih bersama mereka ketika kita gagal menggunakan sumber daya rohani yang telah dia berikan dengan murah hati kepada umatnya. Karena murid-muridnya gagal, ayah yang putus asa ini bahkan tidak yakin bahwa Yesus akan berhasil. Karena pernyataannya, jika engkau sanggup, jika engkau dapat melakukan apapun. Namun ayah cukup jujur untuk mengakui ketidakpercayaannya dan meminta Tuhan Yesus untuk membantu dia dan putranya. Yesus mengusir setan itu dan mengembalikan anak itu kepada ayahnya. Saudara, di sini pelajaran utama dari mujizat ini adalah kekuatan berasal dari iman. Kekuatan iman itu untuk mengalahkan musuh. Mengapa ke-9 murid itu gagal? Karena mereka lalai dalam perjalanan rohani pribadi mereka dan mengabaikan doa. Mungkin puasa, saudara, ya. Wewenang yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka hanya efektif jika dijalankan dengan iman. Namun iman harus dipupuk melalui disiplin rohani, pendalaman firman, dan pengabdian. Bisa jadi ketidakhadiran Tuhan mereka atau dibawanya ketiga murid-murid bersamanya dan meninggalkan mereka telah melemahkan semangat spiritual mereka dan melemahkan keimanan mereka. Kegagalan mereka tidak hanya mempermalukan mereka, tetapi juga merampas kemuliaan Allah dan memberikan kesempatan musuh untuk mengejek, mengkritik. Iman kita kepadanya lah yang memuliakan Allah. Saudara, jadi kita jelas ya. Iman itu adalah kekuatan, namun iman harus dipupuk dengan sesuatu yang rohani, doa, pendalaman Alkitab, puasa mungkin sesuatu disiplin rohani itu. Itu pelajaran kedua, ya. Pelajaran ketiga adalah saudara. Nah, di sini Tuhan Yesus kembali lagi ke Kapernaum. Jadi dari Kaisarea Filipi ke Gunung Hermon dia turun lagi. Dan dia melewati Galilea menuju Kapernaum di sini, oke? Di sini adalah Kapernaum. Nah, bagian ketiga, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, oke? Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu namun segan menanyakannya kepadanya. Nah saudara, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ya, ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ya, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia,
Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu, lalu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ya. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkannya ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan orang yang lain, saudara. Oke, saudara, ya. Jadi yang ketiga adalah bukan jabatan yang menuju kehormatan, tetapi pelayananlah yang menuju kehormatan, saudara, ya. Filsafat yang ketiga, bahwa jika kita memberikan pelayanan ke orang lain, itu akan menuju kehormatan. Yesus masih memimpin murid-muridnya, memimpin bahwa dia dan murid-muridnya akan ke Yerusalem, dan ketika mereka pergi, dia mengingatkan mereka tentang apa yang terjadi akan pada dirinya di sana. Perhatikan bahwa dia juga mengingatkan mereka tentang kebangkitannya, namun mereka tidak dapat memahami apa yang dia katakan. Mereka sangat menyesal atau sangat berduka cita. Namun mereka tidak cukup sedih untuk mengesampingkan perselisihan pribadi mengenai di antara muridnya siapa di antara mereka yang paling gede, paling besar. Setelah mereka mendengar apa yang Yesus katakan tentang penderitaan dan kematiannya, Anda akan berpikir mereka akan melupakan rencana egois mereka dan berkonsentrasi kepadanya. Mungkin fakta bahwa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik gunung bersama Yesus telah menambah pemicu api persaingan. Wah, aku ini lebih spesial loh. Saya dibawa oleh guruku ke atas Gunung Hermon. Kamu tidak, makanya aku lebih besar dari kamu. Nah, mungkin seperti itu. Untuk memberi mereka dan juga memberikan kepada kita pelajaran tentang kehormatan, Yesus menempatkan seorang anak di hadapan mereka dan menjelaskan bahwa cara untuk menjadi yang terhormat yang pertama adalah menjadi pelayan. Dan cara menjadi yang terakhir adalah menjadi pelayan bagi semua orang, saudara. Ya, anak itu masih alami, adalah contoh ketundukan dan kerendahan hati. Seorang anak mengetahui dirinya masih anak-anak dan bertingkah laku sebagai anak kecil, dan itulah rahasianya yang menarik kasih sayang dan perhatian. Jadi saudara, seorang yang mau dihormati, dia harus mempunyai hati seorang anak-anak, polos, tidak banyak siasat, tidak sikut sana, tidak sikut sini, tetapi mempunyai pikiran seperti orang dewasa. Saudara ingat, seorang yang ingin dihargai, ingin dihormati, dia harus mempunyai hati seperti seorang anak kecil, yang tidak banyak siasat, yang tidak banyak tipu-tipu, yang tidak banyak ini itu, tetapi dia mempunyai pikiran seperti orang dewasa. Ya. Anak yang mencoba membuat kita terkesan dengan bertingkah seperti orang dewasa tidak mendapat perhatian yang sama. Saudara, kerendahan hati yang sejati berarti mengenali diri sendiri, menerima diri sendiri, menjadi diri sendiri, diri terbaik Anda, dan memberikan diri Anda untuk orang lain. Saudara, filsafat dunia mengatakan bahwa Anda hebat jika orang lain bekerja untuk Anda. Namun pesan Kristus bahwa kehebatan datang
dari pelayanan kita kepada orang lain. Kata anak dan hamba dalam bahasa Aram adalah sama, mudah dimengerti mengapa Yesus menghubungkan keduanya. Saudara, jika kita mempunyai hati seperti anak kecil, kita tidak akan mengalami kesulitan menjadi pelayan. Dan jika kita mempunyai sikap sebagai seorang pelayan, kita akan menyambut anak-anak sebagai wakil Yesus Kristus dan Bapa. Pada titik ini, Yohanes merasa perlu untuk membela para muridnya dengan menunjukkan semangat mereka. Bayangkan menyuruh seorang berhenti mengusir setan ketika 9 muridnya gagal melepaskan anak tuli dan bisu dari kuasa setan. Menggunakan nama Yesus sama seperti bekerja di bawah kuasanya. Sehingga laki-laki itu tidak mempunyai hak untuk menghentikan orang yang mengusir setan itu. Ya, jadi jangan mengutuk orang lain di hadapan tuannya. Ia berdiri atau jatuh, itu urusan tuannya sendiri ya. Markus 9:40 harus dibandingkan dengan Matius 12 ayat 30. Siapa yang tidak bersamaku, dia melawan aku. Kedua pernyataan tersebut menyatakan ketidakmungkinan netralitas dalam hubungan kita terhadap Yesus Kristus. Kalau kita percaya sama dia, percaya 100%. Kalau mau ikut Yesus, ikut dia 100%, saudara. Karena kita tidak bisa netral. Jika kita tidak memihak dia, kita melawan dia. Jika kita tidak melawan dia, dia harus berada di pihak kita. Pengusir setan yang tidak disebut namanya itu justru membawa kemuliaan bagi namanya. Jadi dia harus mendukung juru selamat dan bukan menentangnya. Namun kita tidak perlu melakukan mujizat besar untuk membuktikan kasih kita kepada Yesus Kristus. Ketika kita dengan penuh kasih menerima seorang anak atau dengan penuh kasih berbagi secangkir air dingin, kita memberikan bukti bahwa kita memiliki kerendahan hati seorang hamba. Bagaimanapun juga, kita melayani Kristus dan itu adalah pelayanan tertinggi di dunia. Yesus tidak menganggap enteng pernyataan Yohanes. Bahkan dia selanjutnya menjelaskan bahayanya menyebabkan orang lain tersandung dan karena itu berhenti melayani Tuhan. Anak-anak kecil ini mengacu pada semua anak Allah yang mengikuti Kristus dan berusaha melayani Dia. Cara orang lain memperlakukan orang lain dalam keluarga Allah adalah suatu hal yang serius. Dan Allah ingin kita berdamai satu sama lainnya. Para muridnya tidak akur satu sama lain. Mereka juga tidak akan akur dengan orang percaya lainnya. Pesan serius tentang neraka ini memberikan peringatan kepada kita semua untuk menangani dosa secara drastis. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan, jika matamu berdosa, cungkilah matamu. Kalau kakimu berdosa, potonglah kakimu. Jika tanganmu berdosa, potong. Itu berarti bukan benar-benar sepotong. Tapi itu adalah suatu cara Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosa itu sangat-sangat serius. Ya, apapun dalam hidup kita yang membuat kita tersandung, menyebabkan orang yang tersandung, harus disingkirkan seolah-olah melalui operasi. Tapi maksudnya kita tangani dengan serius. Tangan, kaki, mata bisa dianggap menjadi bagian tubuh yang berharga, namun harus dibuang jika menyebabkan dosa. Tentu saja Tuhan tidak memerintahkan operasi fisik secara harfiah karena Dia menjelaskan dengan jelas bahwa dosa berasal dari hati. Apapun yang diajarkan adalah bahwa dosa bagi batin sama seperti tumor kanker bagi tubuh dan dosa itu harus ditangani secara drastis. Beberapa orang terkejut mendengar dari bibir Yesus kata-kata yang menakutkan tentang neraka. Yesus percaya akan sebuah tempat yang disebut neraka, sebuah tempat siksaan kekal dan hukumannya adalah adil. Jadi di sini dari kata-kata Yesus mengatakan bahwa neraka itu benar-benar ada, saudara. Ya, setelah seorang pendeta tentara mengatakan kepada anak buahnya bahwa dia tidak percaya pada neraka, beberapa dari mereka berpendapat bahwa jasanya tidak diperlukan. Lagi pula, jika tidak ada neraka, lalu mengapa khawatir tentang kematian? Namun jika neraka itu ada, maka pendetanya sedang menyesatkan mereka. Apapun yang terjadi, mereka lebih baik tanpa dia, saudara. Saudara, kita belajar sedikit tentang neraka ya. Kata yang diterjemahkan neraka adalah Gehenna. Kata itu berasal dari frasa Ibani, lembah, Gehinon, ya, yang mengacu pada sebuah lembah sebenarnya di luar Yerusalem, tempat Raja Ahaz yang jahat menyembah Molok, dewa api, bahkan mengorbankan anak-anaknya dalam api.
Baca 2 Tawarik 28 ayat 1 sampai 3, Yeremia 7 ayat 31, Yeremia 32 ayat 35 tentang bagaimana Raja Ahaz ini jahat. Beberapa manuskrip tidak memuat Yesaya 66 ayat 24 yang dikutip dalam Markus 9 44 dan 46. Namun, pernyataan tersebut dikutip dalam ayat 48 dan satu ayat saja sudah cukup. Neraka tidak bersifat sementara, itu kekal untuk selama-lamanya. Dikonfirmasi oleh Wahyu 20 ayat 10. Betapa pentingnya bagi orang-orang berdosa untuk percaya kepada Yesus Kristus dan dibebaskan dari neraka kekal. Betapa pentingnya bagi orang-orang percaya untuk menyebarkan pekabaran Injil ini ke dunia yang hilang. Tetapi bukankah itu pengorbanan yang terlalu besar untuk diminta dari kita? Seorang mungkin membantah, menghadapi dosa secara drastis akan sangat merugikan kita. Dalam Markus 9 ayat 49 dan 50, Yesus menggunakan konsep pengorbanan yang hidup untuk mengilustrasikan maksudnya. Pengorbanan berakhir di altar dan habis dimakan api. Apakah Anda lebih suka menanggung api neraka sebagai orang berdosa yang terhilang, atau mendingan Anda di sini diproses Tuhan, dicuci oleh Tuhan sebagai pengorbanan demi kemuliaannya? Anda pilih mana? Orang goblok itu untuk menerima secangkir api yang menyenangkan di dunia itu, tapi meminum api yang besar untuk selama-lamanya. Ingat, setan menjanjikan Anda kemuliaan sekarang, namun penderitaan datang kemudian. Yesus memanggil kita untuk menderita sekarang, dan kemudian kita akan menikmati kemuliaan. Orang Yahudi tidak boleh membubuhkan ragi atau madu pada korbannya, tetapi mereka harus menggunakan garam. Garam berbicara tentang kemurnian dan pelestarian. Kata ini digunakan pada masa perjanjian lama dalam pembuatan perjanjian. Para murid adalah garam Tuhan. Namun mereka berada dalam bahaya kehilangan rasa dan menjadi tidak berharga. Garam kita saat ini telah dimurnikan dan tidak kehilangan rasanya. Tetapi garam pada masa itu mengandung kotoran dan dapat kehilangan rasanya. Sekali Anda kehilangan karakter Kristen yang berharga itu, sekali Anda kehilangan karakter yang Kristen yang berharga demi kemuliaan duniawi, bagaimana Anda dapat memulihkannya? Saudara, penutup. Jadi daripada menegur orang lain, seharusnya kita memeriksa hati diri sendiri. Kita mudah sekali kehilangan rasa asin dan menjadi tidak berguna bagi Tuhan. Ya, umat Kristen akan mengalami api pencobaan dan penganiayaan, dan oleh karena itu kita harus bersatu. Tidak peduli lagi siapa yang paling besar, saudara. Ya, komitmen dan karakter adalah hal yang penting jika kita ingin memuliakan Tuhan Yesus, dan kita harus berdamai satu sama lainnya. Oke saudara, 3 pelajaran yang Yesus ajarkan di bagian ini adalah dasar kehidupan Kristen saat ini. Dasar pelayanan kita. Pertama, jika kita berserah diri kepadanya, maka penderitaan kita akan membawa kepada kemuliaan. Kedua, iman akan menghasilkan kuasa, menghasilkan kekuatan saudara. Ya, dan ketiga, pelayanan kita, pengorbanan kita akan membawa pada kehormatan. Terlepas dari ketegaran dan kesalahannya yang kadang-kadang terjadi, Petrus menerima pesan tersebut dan menulis, "Tetapi Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaan kekal di dalam Kristus Yesus, setelah kamu menderita beberapa saat, menjadikan kamu sempurna, memantapkan, menguatkan, dan menenangkanmu. Baginya kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya." Saudara, ini adalah 3 rahasia spiritual yang Tuhan ajarin kita, yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, juga dapat mengajar kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan belajar tentang kebenaran. 5 pelajaran penting mengenai kebenaran, itu Markus 10. Tuhan Yesus memberkati. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back.
Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat pengajaran yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kami terus belajar untuk menjadi hamba-hamba-Mu, untuk kami melihat setiap apa yang kami alami, sekalipun itu penderitaan, kami tidak melihat bahwa itu penderitaan, karena kami tahu sebab upah penderitaan adalah kemuliaan. Kami terus melihat bahwa apa yang kami lakukan untuk melayani sesama, melayani umat-umat Tuhan, kami melihat bahwa semuanya itu Engkau-lah yang menjadi kehormatan bagi setiap kami ya Tuhan. Sehingga iman kami itu senantiasa dikuatkan, menjadi kekuatan bagi kami dalam melayani Engkau. Kekuatan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Iman kami kepada Engkau, sebab kami melihat segala sesuatu adalah Engkau, Yesus, yang menjadi tujuan hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur buat pengajaran kami malam hari yang begitu luar biasa. Mampukan setiap kami untuk kami memiliki hati yang rendah, kerendahan hati kami. Sehingga kami terus ditinggikan Tuhan. Berikan setiap hati kami untuk melayani Engkau. Pimpin kami terus tetap ada di jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur malam hari ini, yang ada di kelas ini, bahwa kami semakin hari semakin naik, semakin tinggi. Bahwa kami dalam setiap kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pastor David Chang, yang mengajar buat kami semuanya. Kiranya pengurapan, hikmat, anugerah terus melimpah dalam hati jiwa pikirannya untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar keselamatan, kabar kesukaan, kabar sukacita yang daripada Roh Kudus kepada setiap kami, bahkan umat-umat Tuhan, bahkan setiap orang yang ada bersama-sama dengannya. Terima kasih, berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, berkati hamba-Mu dalam keluarganya, berkati hamba-Mu sebagai pemimpin, baik pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam pekerjaan. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu terus ada setiap dalam tangan kuasa-Mu, tuntunan-Mu, bimbingan-Mu terus urapan daripada Allah itu mengalir dalam kehidupannya. Juga buat kami yang malam hari ini, kiranya kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami selama kami mengikuti Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk melihat, merasakan apa yang saat ini kami alami, bukan satu penderitaan, tetapi kemuliaan yang akan kami capai. Terima kasih bahwa kami terus semakin hari semakin dalam, semakin erat, semakin cinta, semakin tinggi ke arah Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kesehatan, kekuatan mengalir menjadi bagian hidup kami. Yang lebih penting Tuhan, sebab kasih-Mu yang membawa kami semakin hari kepada kesempurnaan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati teman-teman kami yang tak sempat masuk, kiranya kasih dan anugerah-Mu pun melimpah bagi mereka semuanya. Dan kami mengakhiri Bible study malam hari ini, dan kami menerima berkat yang daripada Engkau. Silakan Pak David. Mari kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Kasih karena Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau sekalian. Sama-sama katakan amin.